Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Birobani dengan NIM 2021 Di sini saya ingin menerangkan tentang laporan kerja profesi pada aktivitas kerja profesi pada bidang ekstensifikasi dan penilaian BBB dan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Sini ada susunan laporan kerja profesi. Di bab satu ada latar belakang, tujuan kerja profesi, manfaat kerja profesi, tempat kerja profesi, waktu pelaksanaan kerja profesi. Bab 2 ada sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan kegiatan umum perusahaan. Di bab 3 ada bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi, cara mengatasi kendala. Di bab 4 ada kesimpulan dan saran. Pendahuluan latar belakang. Kerja profesi merupakan kuliah praktek di perusahaan atau instansi sebagai ajang pelatihan yang dirancang untuk menciptakan pengalaman kerja bagi mahasiswa pada perusahaan atau instansi tertentu. Dengan adanya kerja profesi, mahasiswa diharapkan bisa membuat pengalaman bekerja yang baik pada suatu perusahaan yang dipilih mahasiswa untuk melaksanakan kerja profesi. Tujuan kerja profesi yang pertama adalah untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah kerja profesi program studi manajemen di Universitas Pembangunan Jaya. Yang kedua, untuk memahami pekerjaan di dunia kerja dalam perusahaan atau perusahaan melalui adanya kerja profesi. Tempat kerja profesi. Tempat kerja profesi di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan yang beralamat di Intermark Indonesia Associate Tower, lantai 3 di Jalan ini Timur, nomor 9, Rawa Mekarjaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, pada divisi bidang ekstensifikasi dan penilaian. Manfaat kerja profesi, mendapatkan sarana, masukan, atau umpan balik dalam menyempurnakan kurikulum prodi manajemen Universitas Jaya sesuai dengan tuntutan industri dan masyarakat. Waktu pelaksanaan kerja profesi dilaksanakan mulai dari tanggal 8 Juli 2024 sampai 8 Oktober 2024 dengan jadwal bekerja setiap hari, Senin sampai Jumat. Dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 16.00 atau jam 4 sore dan mempunyai waktu istirahat selama 1 jam. Tinjauan umum tempat kerja profesi, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang ada pada bidang keuangan dan dipimpin dengan kepala badan yang bernaung di bawah dan memiliki kewajiban melapor pada wali kota melalui sekretaris daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan atau Bapenda atau dulu lebih dikenal dengan nama Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan. Struktur organisasi pada bidang ekstensifikasi dan penilaian struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama ada kepala bidang ekstensifikasi dan penilaian, yang kedua ada kepala sub bidang PBB, P2 dan BPHTB, yang ketiga ada kepala sub bidang pendataan pajak daerah lainnya, yang keempat ada jabatan fungsional analis keuangan pusat daerah atau AKDP Muda. Yang kelima ada fungsional umum, yang keenam ada tenaga administrasi PBB. Kegiatan umum Bapenda. Kegiatan umum di Bapenda adalah melayani masyarakat di bidang perpajakan. Di antaranya adalah informasi tagihan dan catatan pembayaran pajak bumi dan bangunan, bukti validasi biaya biaya diperolehkan hak atas tanah dan bangunan, konsultasi pajak bumi dan bangunan, dan biaya diperolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, permohonan salinan surat pemberitahuan pajak terhutang, dan surat ketetapan pajak daerah, dan permohonan salinan surat tanda terima setoran. Pelaksanaan kerja profesi.
Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kerja profesi di Badan Pendapatan Daerah dan ditempatkan pada bagian pendataan PBB dan BPHTB. Pelaksanaan kerja profesi. Perincian tugas selama menjalani kerja profesi. Yang pertama ada menerima berkas wajib pajak dari bidang pelayanan. Yang kedua ada melakukan survei, mendatangi lokasi masyarakat wajib pajak. Yang ketiga ada membuat grafik target realisasi pajak pajak bulan Januari sampai Juni. Yang keempat ada merekap data honorarium PNS dan non-PNS Kota Tangsel. Kendala yang dihadapi, yang pertama itu adalah menerima berkas wajib pajak dari bidang pelayanan. Kendala praktikan pada saat memproses berkas lapor wajib pajak yaitu ketika laporan tersebut isinya tidak terlalu jelas seperti nama wajib pajak yang tidak sesuai dengan laporan. Yang kedua, melakukan survei mendatangi lokasi masyarakat wajib pajak. Terkadang pada saat melakukan survei lokasi, perhatikan juga kesulitan untuk menemukan lokasi dikarenakan alamat kurang lengkap. Yang ketiga ada membuat grafik target realisasi pajak bulan Januari sampai Juni. Pastikan mengerjakan semua sendiri. Dikarenakan pada bulan tersebut praktikan belum ada di Badan Pendapatan Daerah, maka praktikan kesulitan untuk mengetahui data dari bulan tersebut. Yang keempat, merekap data honorarium PNS dan non-PNS Kota Tangsel. Untuk kendala dan kesulitan dari merekap data honorarium adalah data yang diberikan kepada praktikan kurang lengkap sehingga praktikan harus mencari data pegawai tersebut. Solusi yang dihadapi yang pertama adalah menerima berkas wajib pajak dari bidang pelayanan. Praktikan melakukan konfirmasi sejelas-jelasnya pada masyarakat wajib pajak melalui telepon langsung. Praktikan menelpon masyarakat sesuai dengan data yang ada pada berkas laporan wajib pajak. Yang kedua, melakukan survei mendatangi lokasi masyarakat wajib pajak. Pastikan mengembalikan kembali berkas tersebut untuk diproses ulang. Yang ketiga, membuat grafik target realisasi pajak bumi pada bulan Januari sampai Juni. Bertanya kepada tim yang sudah bisa membuat grafik, apa saja yang perlu diinput dan meminta contoh data dari tahun sebelumnya untuk dijadikan acuan dalam membuat grafik. Merekap data honorarium PNS dan non-PNS Kota Tangsel, perhatikan mengonfirmasi melalui telepon bagi pegawai kecamatan dan kelurahan. Jika untuk pegawai Badan Pendapatan Daerah, maka pastikan konfirmasi langsung kepada pegawai yang ada di kantor. Pembelajaran yang diperoleh, ketika mendapatkan pembelajaran langsung bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik dan benar, melayani masyarakat dengan cara praktikan mendatangi lokasi masyarakat wajib pajak sesuai permohonan wajib pajak. Di sini ada penutup kesimpulannya, praktikan sangat berterima kasih kepada pembimbing kerja yang sudah banyak membantu dan mengajarkan praktikan selama melakukan kerja profesi di Badan Pendapatan Daerah. Lebih tepatnya pada sebidang pendataan BBB P2. Karena dengan belajar bekerja di sana membuat praktikan mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang baru. Saran untuk mahasiswa diharapkan selalu menjunjung tinggi kesopanan selama melakukan kerja profesi di perusahaan atau instansi. Untuk universitas milik kerja sama dengan baik dengan perusahaan yang mau menerima program kerja profesi agar bisa dijadikan wadah pada saat mahasiswa mencari perusahaan untuk melakukan kerja profesi. Untuk perusahaan atau instansi untuk di masa yang akan datang diharapkan untuk memberikan tugas-tugas yang lebih menantang lagi untuk meningkatkan kemampuan karyawan magang. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.